Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Fauzi. Kali ini kita akan melakukan proses klasifikasi menggunakan aplikasi penambangan data, yaitu aplikasi Orange dan aplikasi RapidMiner. Di mana kali ini kita sudah disediakan sebuah studi kasus dan diberi sebuah dataset peminatan mahasiswa dengan atributnya yang lengkap berupa nomor registrasi, nomor calon mahasiswa, jurusan, dan sebagainya. Sesuai dengan dataset ini, kita akan mencari peminatan. Dalam studi kasus kayak ini, diminta 3 langkah. Pertama, kita akan buat perhitungan probabilitas menggunakan algoritma C4.5. Kita juga akan membuat decision tree berdasarkan teknik perhitungannya. Kemudian yang terakhir kita akan menentukan variabel yang sudah tersedia dengan atributnya. Variabel itu masuk ke label kelas mana sesuai dengan atributnya. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. Untuk pembuatan perhitungan probabilitas, saya sudah membuat data Excel. Di sini datasetnya kita sudah siapkan dan tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Untuk untuk tiap sheet ini adalah perwakilan dari setiap node yang akan kita cari. Dari hasil perhitungan yang saya buat, node yang pertama kita dapat dari jurusan. Kenapa dia menjadi node? Karena dia mempunyai nilai gain terbesar dari atribut lain. Selanjutnya kita masuk ke node 2. Node 2 kita dapat dari variabel gaji. Selanjutnya maksudnya dari atribut gaji. Selanjutnya kita dapat dari atribut pekerjaan, dan yang terakhir adalah peminatan. Kita tinggal masukkan nilainya, dan jangan lupa juga dengan rumus-rumus log-lognya jangan sampai tertukar. Dan kita dapatkan decision tree dari penentuan node-node itu. Pertama tadi jurusan, gaji, pekerjaan, dan peminatan. Selanjutnya kita akan melakukan proses klasifikasi menggunakan aplikasi Orange. Kita langsung buka saja. Di sini saya sudah membuat untuk urutan algoritmanya. Sekarang kita coba lihat satu persatu. Pertama, di sini kita sudah pasti tinggal memasukkan filenya. Filenya kita sudah tentukan data klasifikasi peminatan mahasiswa sesuai dengan soal peminatan mahasiswa. Oke, kita close. Selanjutnya masuk ke data table. Fungsinya itu supaya kita bisa melihat berapa data yang tersedia di file tersebut. Kita lihat di sini ada 24 data. Selanjutnya kita lakukan file processing, kita lakukan pre-process ini fungsinya adalah untuk menormalisasikan data berikut untuk data yang kurang lengkap, data yang rusak, dan sebagainya. Setelah di pre-process, kita lakukan penglihatan data lagi melalui data table. Ternyata datanya sudah bersih dan masih 24 quantity. Selanjutnya kita akan ambil data sampler. Nah, data sampler ini kita bebas untuk menentukan berapa jumlah data yang akan kita buat sampel. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan sekitar 70% kapasitas data yang akan diambil sebagai sampel. Kita lihat datanya yang keambil berapa, 17 quantity. Selanjutnya kita akan melakukan pemisahan inlier dan outlier. Inlier dan outlier ini dipisahkan supaya kita jadi tahu data intinya itu berapa, karena outlier kan data yang berada di luar jauh, istilahnya yang tidak sesuai gitu. Kita akan lihat data outliernya berapa dan data inliernya
berapa. Selanjutnya kita implementasikan algoritmanya. Tinggal kita memasukkan menu tree di sini. Selanjutnya kita masukkan tree viewer. Kita coba lihat. Nah, ini pohon tree-nya sudah terbentuk. Apabila kita bandingkan dengan data Excel, mungkin ada sedikit perbedaan ya, cuma pada dasarnya alurnya sama. Kemudian kita akan menentukan, karena kita sudah membuat pohon keputusan decision tree, kita tinggal menentukan variabel Mirnawati ini masuk ke label kelas mana gitu. Kita coba lihat. Oke. Berarti kita klasifikasikan berdasarkan gaji. Gaji di sini nominalnya 3.500.000. Apabila kita lihat dari pohon keputusan ini, gaji yang lebih kecil atau sama dengan 3.200.000 masuk ke alur kiri. Gaji yang lebih besar dari 3.200.000 dia masuk ke alur kanan, berarti kita masuk ke alur kanan. Selanjutnya ada percabangan lagi. Apabila gajinya lebih besar dari 4 juta, maka masuk ke alur kanan. Apabila gajinya lebih kecil atau sama dengan 4 juta, maka masuknya ke alur kiri. Karena gajinya hanya sekitar 3.500.000, maka kita masuknya ke alur kiri. Selanjutnya di percabangan terakhir ditanya kembali, apabila gajinya lebih besar dari 3.650.000, maka masuknya ke alur kanan. Apabila gajinya lebih kecil dari 3 juta atau sama dengan 3.650.000, maka masuk ke alur kiri. Maka dapat disimpulkan untuk variabel Mirnawati ini dia masuk ke kelas manajemen karena dia termasuk ke dalam golongan yang bergaji di bawah atau sama dengan 3.650.000. Selanjutnya kita akan melakukan tes pensamaan data di aplikasi Rapid Miner. Di sini saya sudah mengimplementasikan algoritmanya. Pertama, kita pasang replace missing value di sini untuk menghilangkan data yang miss. Kemudian kita akan pakai sampel data. Kemudian selanjutnya decision tree. Ini naib-bais untuk sementara ini tidak terlalu kita jelaskan ya, karena kita yang diminta adalah decision tree. Pertama yang pasti kita masukkan adalah datanya, data klasifikasi peminatan. Sudah kita masukkan, kita coba run. Nah, di sini untuk melihat decision tree-nya kita langsung, kalau di Rapid Miner saya dapatkan hasil yang langsung ya, dia to the point, langsung kepada apabila gajinya sekitar lebih besar dari 2.725.000 maka dia masuk ke manajemen. Apabila gajinya lebih kecil atau sama dengan 2.725.000 maka dia masuk ke manajemen. Alhasil otomatis apabila variabelnya studi kasusnya seperti si Mirnawati ini, atributnya seperti ini, maka dia tetap masuk ke kelas manajemen. Seperti itu. Terima kasih. Selamat mencoba.